Kembali lagi ke Noel cerita. Wih, dan jenenge piye? Iya lah. Oke. Bukan podcast, bukan Tapi sharing time, bukan. Tapi Noel cerita. siap. Bukan cerita saya, tapi cerita orang-orang yang luar biasa. Bender, basa-basi dulu, Der. sehat. belum ada pertanyaannya. Masalahnya misal seumpama aku ndak sehat, seharusnya saya ndak di sini. Oh ya betul. Puji Tuhan, dia sehat. Ora basa-basi ini apa? Ora. Iki ngomong bahasa Jawa ora, Wor? Enggak apa-apa, bebas. Aku bahasa Jawa tapi bahasa Indonesia dirimu yo gini loh ya. Apa ya? Ya maksudnya selek deh ya. Kalau selek. Enggak melintir berarti ya. Ndak, ini bahasa Indonesia ya. Ya, oke. Iya. Lavender. Itu nama saya. Iya, Lavender bukan Coki Pardede. Soalnya mirip pemirsa ya. Mirip banget. Oke. Cuman ya, Ya, tapi kan enggak sampai makin narkoba. oh enggak. Saya narkoba. Tapi pakainya Pil paling. Enggak. Enggak pakai lah. kalau pusing ya masih. Kalau pusing pakai Paramed. ada. Asam lambung ya minum. Ya minum. Gimana ini? Ya. Apa kabar? Baik tadi. Baik tuh ya. Harus baik lah. Kalau misal pun dalam keadaan yang sakit tetap harus bersukacita loh. Karena hati yang gembira itu kan katanya obat. Tapi kalau misalnya lagi nggak punya uang, salah satu obatnya adalah kerja. Biar dapat uang deh. Oh iya benar. Tanggal muda gajian, tanggal tua? Salah. Oh iya. Tanggal muda pun itu sebenarnya gini, kalau menurut saya sendiri itu mau tanggal muda atau tanggal tua itu sama aja. Soalnya setiap terima uang pasti larinya langsung lunasin cicilan. Langsung lunasin cicilan dong. Iya. Jadi kita itu kerja karena cicilan. Kita kerja karena cicilan. Ini lebih pokoknya lebih ngebanyol dari yang kemarin. Yang kemarin apa? Kemarin ya lumayan. Lucu loh kemarin Lucu ya. Abdi dulu lebih lucu lah. Aku justru banyak belajar itu dari mamahnya malah. Gak apa-apa, Abdi kalau nonton pun gak masalah. Sudah berdamai dia. Oke, Der. Iya, Masih penyiar Masih nyiar masih. di mana? Di radio? Di radio Good News lah. Good News. Kenapa harus jadi penyiar? Kenapa nggak jadi insinyur aja? Atau ahli Itu. hukum? Karena cicilan. Kalau misalnya saya ngambil insinyur atau ngambil hukum, cicilan nambah banyak. Enggak, tapi memang karena salah satunya itu karena hobi. Hobi kan memang nge-MC terus kayak pokoknya seneng banget untuk berbicara, itu seneng banget lah. Iya, betul. Jadi ya udah karena ngambil yang sejurusan ya penyiar. Kebetulan sama Adu. Kenapa nggak jadi wartawan aja? Pingin cuman nggak ada jalurnya buat ke sana. Bener, tapi pingin waktu SMP atau SMA tuh pengen banget ngambil SMP berarti. Waktu SMP tuh pengen banget setelah ini ngambil SMK broadcasting. Terus? Cuman karena waktu itu kan ngikutin gak enak. Cuman karena waktu itu ngikutin salah satu teman kebetulan lawan jenis. Ya udahlah ya. Ambil SMA. Sebenarnya pingin SMK tuh ambil broadcasting, pingin banget. Mimpi banget lah untuk jadi presenter atau reporter. Iya. Tapi sekarang malah masuk ke dunianya itu ya. Masih ada sangkut pautnya sama dunia broadcasting lah. Ya. Radio kan juga itu broadcasting juga lah. Ya, salah satu konten kreatornya Youth Alpha Omega. Benar. Sekarang mulai kemajuan. Ya. Dulu nggak ada. Kemunduran ya. Bukan kemunduran. Bukan. Kemajuan. Kemunduran. Project ada, podcast juga ada, konten kreatornya keren. Tahu enggak kenapa aku sering bikin konten? Kenapa? Biar saya di sini nggak kontrak terus. Benar ya. Yoi dong. Ini Ciperan nonton nggak? Ciperan nonton nggak? Ya nggak tahu, ini nggak edit loh. Maaf Ciperan. Gak diedit lagi. Salah satu curhatan ya cerita-cerita.
siapa lagi yang saya mau tanyakan? Apa? Banyak. Ya, selain di apa namanya mungkin MC, penyiar, di sini ngapain? Di sini lebih jati diri saya adalah editor. Itu yang ditekankan oleh bos saya. Kalau misalnya Bosnya siapa, ditanya bosnya? Pastor Yogi Santoso. Pastor Yogi Santoso, Bener. YKO ya. Benar. Jadi apa namanya kalau ditanya kamu jati dirimu, kalau ditanya siapa harus mantap jawabnya editor. Editor. Enggak, tapi memang benar memang kerjaan lebih banyak ngedit video. Terus ya itu tadi kan Kak Noel udah bilang bikin konten juga. Jadi kalau yang di YouTube-nya YouTube itu kan ada yang podcast. Nanti ini berikutnya ada yang testimoni juga. Terus nanti masih ada lagi mau bikin kayak apa ya? Kayak bisa dibilang ngambil beberapa point of view dari teman-teman youth tentang salah satu atau satu tema yang lagi berkaitan itu. Oh, iya. Seperti itulah. Kayak kemarin saya mintain tolong nih sama Lavender ya, Apa? yang video promosi itu. Oh iya, yang saya nyanyi sendiri juga ya. Malu aku lihatnya lagi. yang nyanyi saya, yang edit saya. Itu kayak rasanya tuh malu. Gak tahu kenapa emang dari dulu kayak gitu. Tapi emang Gak bisa. luar biasa. Serba youth orang-orang youth Alpha Omega itu orangnya multi talent semua. Kemarin tuh dari Abdi, basis, MD, mixing mastering, arranger, apalagi tuh. Salah satu komunitas punya dia leadernya. banyak banget tuh. Multi talent semua. Karena nggak ada orang sih. enggak. Ya nanti kan berikutnya kan apa namanya? Regenerasi benar. Ya sebenarnya generasi yang sekarang tuh memang orang-orangnya kreatif semua ya. Maksudnya zaman dulu kan nggak ada podcaster, gitu kan. YouTube juga zaman dulu internet. Ya masih terbatas lah, dijangkaunya susah banget. Bener. Paling kita bikin konten itu ya waktu di pas ibadah itu. Ya. Dulu ada Voti, Ciuli. Benar. Itu masuknya di ini. Nah, tapi kalau untuk masuk di YouTube tuh dulu masih belum bisa pernah, ya? belum bisa. Benar. Sekarang memang tak lihat kalau saya lihat sekarang tuh memang YouTube-nya tuh lebih apa namanya kreatif, terus bikin apa aja tuh seru gitu. Ya karena memang ini ya apa namanya kalau bisa dibilang itu karena memang tuntutan dari perkembangan zaman. Yeah. Soalnya kalau misalnya zaman ini kan berkembangnya cepat banget. Kalau misalnya kita tertinggal sedikit pun pasti nanti untuk kedepannya semakin jauh untuk dikejar, bukan dikejar ya, semakin jauh untuk kita menjangkau teman-teman yang lain. Ya. Jadi harus cepat sih, maksudnya bisa ngikutin sama perkembangan zaman lah. Dari media, project, terus apa lagi? Olahraga ya? Olahraganya? Enggak, maksudnya kegiatan youth itu. Olahraga ada olahraga. Yang dipegang sama Abdi tuh olahraga. Abdi lagi. Basket sama futsal. Futsal ya. Basket sama futsal. Enggak ada golf. Golf masalahnya tuh bisa cuman mahal. Biaya lapangannya aja sama gaji saya itu masih mahalan lapangannya. Belum sticknya gitu. Iya. Susah kalau golf. Mungkin layangan bisa lah jadi olahraga. Ampatan itu bisa jadi olahraga loh. Pertanyaan berikutnya, Ander. Gimana? Dulu punya cita-cita apa? Kalau cita-cita tuh sebenarnya tuh dulu banyak banget, pengen pilot. Terus. Cuman karena pilot kan terkendala masalah tinggi badan. Yang pertama tinggi badan kan pasti nggak bisa. Terus yang kedua juga punya apa ya kalau bisa dibilang ini tuh kayak keajaiban dunia. Waduh, apa? Keajaiban dunia. Ya saya tidak bisa melihat salah satu warna. Oh iya? Yoi, jadi berat. Gak bisa bedain apa tuh, Nder? Kira-kira, Nder. Kalau aku waktu itu ikut tesnya itu nggak salah. Sebenarnya ada di pertanyaan berikutnya. Tapi ini kamu buka. Ya itu nggak bisa, maksudnya kayak coklat sama hijau nggak bisa. Kalau di apa namanya di tempatin jadi satu ya. Itu nggak bisa. Terus kayak biru sama ungu juga nggak bisa. Biru sama ungu. Oh. Itu dan masalahnya kalau di pesawat lihat tombol ini nyala kan saya juga buat penumpang lagi. Ya
itu. Oh, itu Dulu ya. pengen jadi pilot, cuman ya itulah karena sadar diri ya udah cari yang lain. Terus ya itu tadi kan di awal kan udah dibilang pengen jadi apa namanya reporter. Pengen jadi apa namanya presenter. Cuman karena itu kendalanya tadi karena waktu SMA itu seneng SMP SMA ya, kan itu seneng banget yang namanya ngikutin teman. Jadinya ya udahlah ikut. Kalau ya ini yang spektakuler nih. Kenapa nih? Nggak bisa bedain warna tapi bisa ngedit video. Loh. Ya kalau Ini yang luar biasa. ya itu kalau apa ya kalau motong-motong untuk apa namanya mikirin konsep terus punya gambaran gimana cara ngambil gambarnya terus gimana nanti potongan antara bukan scene ya antara bagian satu ini sama potongan yang ini jembatannya gimana dikasih apa tuh oke. Cuman kalau misalnya tadi untuk grading warna saya lempar temen lah. Bayar berapa? Ya nggak bayar ucapan terima kasih. Pelayanan. Yoi. Oh, iya. Itu paling lempar temen lah karena itu nggak bisa apa namanya grading warnanya kesusahan. Oh iya. Seperti itu. Itu yang kemarin di Project KOV ya. Yang kemarin kan saya minta tolong di promosi ini apa gereja. Gunung Batu. Bukan. Yang promosi apa vokal musik. Oh, audisi. Oh alah yang sama Abdi. Iya. Iya. Kita lihat cuplikannya sedikit aja. Ini deh ada cuplikannya ya. Der, aku pengen jadi manusia paling mantap gitu loh. Gimana ya? Mantap yang kayak gimana lagi toh kamu itu? Aku tuh pengen membuat sesuatu yang berarti. Supaya aku tuh semangat hidup gitu loh, Der. Ya kan memang kamu ndak ada artinya toh, Di. Nah, ini tuh cuplikannya. Kan tinggal dipotong. Yoi. Nah. Ya lumayan, lucu banget ya, lucu. Kalian ini kayak dua kelinci dari dulu. Waduh, dua kelinci. Dua kelinci yang mana dulu nih? Dua kelinci yang mana dulu? Kan dua kelinci kan ada yang lain. Yang ini raja kacau. Ya. Dari dulu dari belajar main bass berdua. Itu yang Narik narik. siapa tuh? Yang gurunya siapa tuh? Ya Anda lah. Yang narik aku dulu untuk terjun di dunia apa namanya musik sama terutama karena sekarang pelayanan di vokal ya. Itu salah duanya ada andil peran dari si Abdi. Yang ngajakin yuk belajar bass. Oh ya udah ayo, kebetulan kan juga pingin. Dulu diajarin bass, sekarang pegangnya editor. Ya hobi ya. Terus bassnya nggak pernah. Kalau bass jujur kangen sih, pengen belajar lagi kangen. Apalagi lihat kayak teman-teman kayak Abdi, apa lihat Kak Indra kayak gitu kan. Maksudnya mereka main musik pingin gini-gini lagi. Apa ngebetot lagi. Cuman karena ya ini fokus utamanya kan di sini kan harus ngedit di YouTube. Jadi ya udahlah hobinya itu nanti dulu kalau ada kesempatan baru belajar lagi. Oke, gitu ya. Kapan-kapan. Pasti harus malahan. Soalnya do re mi fa sol la si do nya aja udah kaku ya. Masih inget ya? Masih inget sekarang. Masih inget, cuman kaku aja. Ya, Itu. terus pertanyaan berikutnya. Apa nih? Kuliah? Wah. Kalau kuliah puji Tuhan S3. SD, SMP, SMA. Ya itu S3 kalau kuliah. Lulusan S3 lah. Cuman sempat waktu itu kan kuliah. Di mana? Di Universitas 17 Agustus. Untak. Dekat sini berarti ya. Bukan yang di Bendan. Oh, yang di Bendan, sebelahnya Unika. Ini bukan ya? Kalau yang sini tuh kalau nggak salah tuh kuliah malam sama S2 kalau nggak salah. Oh. Ya, di Jurusan Unika. hukum berarti ya. Hukum. Dulu ngambil hukum ya itu ngambil hukum pun juga itu ada faktor ikut ramenya teman-teman. Karena teman-teman pada ngambil itu udah ikut gitu. Kayak ngalir gitu. Wah, dulu ngalir banget. Pokoknya teman-teman kayak dulu kan namanya anak muda kan, maksudnya cari apa jati diri gitu loh. Pembelaannya sih jati diri.
kalau dirimu kuliah waktu itu udah selesai, saya udah jadi pengacara. Iya kan? Yoi. Jadi pengacara. Tapi Iya. saya bayangin kalau dia jadi pengacara itu ini seisi apa namanya ruangan tuh bakal gimana gitu loh. Ya nggak beda jauh sama Bapak Utma ya. Utma Paris Tompul. Nggak beda jauh. Asprinya yang banyak malahan. Itu gawat. Iya kan Bang Utma kan kayak gitu juga. Oke. Iya. Terus waktu sekolah ini pertanyaan berikutnya. Waktu sekolah pernah ini sama yang kayak di Abdi pertanyaan kemarin, pernah nggak jadi bad boy? Kalau jadi bad boy bukan Nakalmu tuh seberapa? masanya nakal setiap orang tuh beda-beda ya. Beda-beda Kalau ya. buat aku sendiri tuh nggak nakal, lebih Apa? kayak Kreatif. bukan kreatif juga, lebih kayak apa ya? Cari Sampai perhatian. aku nggak bisa mendeskripsikan nakal aku sendiri loh. Hebat. Berarti luar biasa nakal. Apa ya? Ya itu kayak lebih ya mungkin nakal lah buat orang-orang umum ya. Cuman kalau buat aku sendiri kayak pembelaannya adalah karena ikut teman-teman terus kayak cari jati diri gitu. Oh, gitu. Contohnya apa? Ya gonta-ganti pacaran. Oh, Gonta-ganti pacar. ngerjain terus- guru enggak ya? Wah, ngerjain guru nggak sampai. Nggak sampai. Nggak sampai. Kalau nggak salah sekali sekali itu pun itu bener-bener hitungannya kayak bener-bener nggak mau diulang lagi. Soalnya memang dari dulu kecil itu orang tua ngajarin sebisa mungkin kamu kalau sama orang yang lebih tua di atas kamu itu kamu harus menghormatin. Itu mau profesinya guru, mau profesinya satpam atau cleaning service atau asisten rumah tangga harus kamu hormatin. Sip. Kayak Mantap. gitu. Ada value-nya kan? Yes. Luar biasa. Yoi dong. Ya itu Terus lah. nih, kalau di keluarga kamu berapa saudara? Dan kan mungkin kalau Yud kau mungkin udah pada ngerti. Ya kan, saya kokonya Lavender tahu, cicinya tahu, adiknya tahu, kan mungkin ada yang belum tahu. Empat bersaudara. Empat bersaudara ya. Empat bersaudara. Kamu Saya berapa? anak yang ketiga. Ketiga. Anak ketiga. Yang paling badung dulu siapa? Yang paling danu saya dong. Ya kelihatan. Kelihatan yang Saya paling tahu Anda siapa. iyalah. Yang paling antik sendiri ya. Yang paling antik sendiri ya saya. Ya rambut semir, kalungan, pakai gelang, cincin, jam Yang kayak paling gitu. sering ngambekan Yang paling sering ngambekan sama. sama. Cuman kayaknya kalau yang paling maksudnya lebih emosinya nggak stabil itu kakak lah pastilah. Oh, gitu ya. Cuman aku nggak berani sebut kakak satu atau dua. Yang mana nih? Yang mana? Nanti tag ya. Yang mana? Yoi. Gak apa-apa ya tag ya. Nggak nanti. apa-apa, nggak apa-apa. Karena aku nggak berani sebut kakak satu atau dua kan. Oh, iya. Ya itu. Oke. Terus apa lagi Anda yang mau tanyain ya? Ini apa? Saya sih siap jawab. Terus kalau ini sama di mata apa orang tuamu, kamu tuh gimana? Pasti semua orang tua melihat anak-anaknya tuh sebagai anak kesayangan ya. Ya, sip. Ya dong, maksudnya senakal-nakalnya atau sehancur-hancurnya atau serusak-rusaknya si anak, pasti di mata orang tua tuh menganggap anaknya itu adalah anak yang terbaik, anak yang maksudnya bisa dibanggakan atau anak yang benar-benar mereka sayangi, walaupun perlakuan sayang antara orang tua satu dan orang tua yang lain tuh beda-beda. Cuman kalau aku sih melihatnya seperti itu. Besok pun kalau misalnya aku punya anak, walaupun anakku ya, amit-amit jangan sampai punya anak yang kayak papanya gini Ya besok. mudah-mudahan jangan. Jangan sampai lah. Maksudnya seumpama kalau misal pun punya anak yang maksudnya sampai harus jatuh banget kayak gitu, ya aku pun pasti bakal tetap menyayangi anakku itu seperti ya memang ini anak kesayanganku. Iya, oke. Kayak gitu. Betul. Jadi mau kamu mau rusak kayak gimana ya Nah, kamu lebih dekat sama mamamu atau papamu? Dua-duanya? mama. Mama ya? Mama, kayaknya mama bener. Yang sering ngomelin kamu siapa? Yang sering ngomelin mama malahan. Bukan? Yang paling sering ngomelin mama. Yang sering apa? Ya maksudnya apa ya? Kayak yang sering
apa sih istilahnya? Apa? Mukul. Negur. Ya negur, mama. Negur. Yang paling sering negur ya mama. Cuman kalau dulu, kalau sekarang sih jarang. Intensitasnya berkurang. Oh, Kalau dulu sih sering. Oh. Sering dong. Ya itu karena anak yang paling beda diri. Oh iya. Paling antik. Antik ya. Cerita apa yang lucu yang sampai hari ini kamu nggak pernah hilang sama mamamu? Sama mama. Kejadian apa tuh? Apa ya? Banyak sih masalahnya sih. Yang waktu listrik kemarin gimana tuh? Listrik apa tuh? Itu kan masalahnya tuh aib keluarga ya. Bukan ya? Enggak tuh kan juga udah masalah sudah selesai tapi kan kita ganti rugi. Oh gitu ya. Kalau sama cerita sama mama banyak sih. Kayak maksudnya bukan ke mama aja ya, cuman lebih kayak ke papa sama mama, ke orang tua. Jadi yang paling bener-bener dari kemarin sampai sekarang ini berkesan banget itu kena COVID satu keluarga. Oh ya? Bener. Oh iya. Yang nularin kayaknya sih dari aku yang nularin. Ya itu mungkin karena saking khawatirnya aku, jadi kelihatannya tuh kalau aku di keluarga tuh kayak cool aja, maksudnya kayak cuek, orang yang masa bodoh, tapi dalam hati itu kayak ketakutan, kayak maksudnya kayak mikir gimana caranya nih biar papa mama pertama tuh waktu sebelumnya mereka kena kan aku duluan. Waktu aku kena itu bisa mungkin gimana caranya nih berdua nih nggak kena. Tapi malah tetap kena. Nah, waktu mereka kena pun ini kan mereka kan gejalanya hampir sama-sama, panas, terus batuk, terus tenggorokan juga rasanya kayak. Tapi nggak sampai masuk rumah sakit. Puji Tuhannya nggak sampai rumah sakit. Nah, itu bisa mungkin kayak aduh jangan sampai rumah sakit lah. Bahkan punya teman cerita juga kebetulan bukan lebih apes ya, maksudnya kurang beruntung daripada aku. Tapi akhirnya sampai semua keluarga kena juga. Semua satu rumah itu kena. Nah itu benar-benar khawatir banget, walaupun ya itu kelihatan di luar tuh masa bodoh banget. Terus kayak cuek, tapi dalam hati itu ketakutan, terus bisa mungkin ya itulah beliin apa lewat online kayak gitu. Itu benar-benar tuh pengalaman seru, tapi satu sisi juga kayak emosional lah. Oh iya. Gitu sih aku tipenya orangnya kayak gitu. Kalau depan teman-teman pun sama, depan teman-teman pun kayaknya kelihatannya orangnya galak. Terus kalau ngomong tuh sengak kalau bahasa orang Semarang ya. Emang sih. Ya itu kayak kalau ngomong nggak dipikir dulu, terus gitu. kayak wah ini nyakitin banget omongannya ya. Mas satu sisi ya sebenarnya aku perhatian. Oh gitu ya. Iya dong. Perhatian sama saya nggak? Tetep toh. Tapi jangan jatuh cinta ya. Enggak dong. Kalaupun suka sama cowok milih-milih saya. Oh. Enggak. Enggak masih suka sama cewek lah. Suka sama cewek. Kayak gitu. Obrolan bercanda ya, namanya juga cerita-cerita. Just Jadi kidding, nah. jangan dianggap serius. Oke. Pertanyaan berikutnya, Der. Tapi Ini enggak ada pilihan ganda tuh nih. Isian semua. Uraian semua. Iya. Jadi pertanyaan namanya juga cerita-cerita. Benar. Cerita-cerita tuh bebas mau kemana. Jadi gimana? Pertanyaan berikutnya apa nih? Pertanyaan berikutnya adalah masalah itu. Jangan lupa. Udah lupa kan? Udah di sini tapi kadang lupa gitu. Enggak apa-apa. Santai aja. Namanya juga cerita-cerita alami kan. Kan konsepnya. Oh iya, saya mau tanyain lagi. Oh iya, yang konsep di Youth Alpha Mega yang podcast itu siapa? Yang bagian konsep kamu juga bagian di situ. Konsep kalau Atau free aku tak banyak nge-feel aja lah gitu. oh enggak, tetap harus ada konsep ya? harus ada konsep kalau kita. Ya itu kalau yang tim konseptornya sih ada aku, ada Adu tetap. Terus sama ada ya Abdi juga, terus ada Yolanda. Kita berempat sini sih yang terutama lebih banyak kayak maksudnya pingin kita arahin kemana nih podcast. Terus gimmick apa yang mau kita bawain Gitu itu aku sama Adu sama Abdi. Terus maksudnya tema yang mau kita omongin ini apa, itu ada si Yolanda, kadang juga aku. Terus apa lagi ya paling cuman itu sih. Nah yang bener kayak gitu podcast tuh nggak kayak gini. Ini nggak ada konsepnya, namanya juga nuang cerita bebas. Nggak apa-apa. Selalu kalau aku yang pegang itu aku pegangnya gini, selalu project pertama atau karya pertama itu sebagai
bahan percobaan lah. Bahan percobaan. Nanti berikutnya untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu yaitu kita ngeliat dari yang pertama yang sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi harus belajar dari sebelum-sebelumnya. Ya. Ya mungkin dari apa gereja-gereja lain mungkin apa ketika ngelihat kalian kan juga bisa nular gitu loh. Amin. Gitu. Kita juga Podcast. masih belajar lah. Ya. Masih belajar. Tapi saya kemarin yang apa beberapa saya lihat itu memang udah menit ke 5 menit aja wah, ketawa terus saya. Itu karena memang niat sih. Dari properti apa dari konsep terus gimmicknya gimana Wah. Puji Tuhan. ya menghibur sih menghibur gitu Ya puji Tuhan lah kalau bisa sampai menghibur. ya Lainnya. nanti akan kerja-kerja lain akan bisa melihat dan bisa Amin. gitu ya, bisa jadi contoh gitu Betul. Amin. karena zaman sekarang tuh memang anak muda itu harus kreatif ya. Jangan sampai kreatifnya tuh stagnan ya. Benar. Saya ini berusaha untuk Kreatif terus ya. kreatif tapi ya nggak kreatif main bass mentok ya akhirnya begini ngonten begini gitu supaya ngelatih Yang penting produktif ya, betul ya produktif. produktif menciptakan hal yang baru terus Bener. apalagi ya kayaknya nggak ada pertanyaan lain ya Sudah. Selesai dong. belum masih ada sih oh ya waktu jadi MC resitalnya Kupleh itu Abdi. si Abdi ya Ah. itu MC yang paling tergokil selama MC. bukan selama acara resital tuh Oh. selama bertahun-tahun tuh Ya, kalau menurut saya sih puji Tuhan. kalau dulu kan resmi banget tuh zaman saya dulu waktu kuliah resital tuh kan resmi banget tuh MC-nya jadi yang nonton ya agak-agak garing-garing gitu kayak model-model ya agak resmi banget lah terus pernah dulu siapa ya Koti Ciuli itu masih lumayan lucu tapi masih ada resminya gitu tapi kalau yang waktu kamu sama siapa sama Arif ya sama Mas Arif lah, sama Ya. Mas Arif bener. itu hancur Masalahnya hancurnya acaranya yang hancur atau gimana? MC-nya wes luar biasa Cuman cuman gini karena saking hancurnya kan nggak ada callingan lagi kan? Ya. loh, Covid. pandemi Bener. itu paling tergokil saya Iya. jadi memang benar-benar terhibur ya maksudnya nggak cuma sajian musiknya aja tapi apa dari gimmicknya kalian Iya, lucunya iya. kalian apa lelucon yang Ah. kalian buat itu wah bikin nggak boring gitu loh Puji Tuhan. Ya itu kalau aku sendiri sih lebih kayak sebisa mungkin ya yang pertama kan pasti kan tuntutan dari yang punya acara kan. Yang punya acara kalau misalnya pingin dibikin ke arahnya serius ya kita juga bisa. Kalau misalnya kemarin kan kebetulan si Abdi kan minta ini acara apa namanya resital jangan dibuat terlalu serius, buat kayak kamu nek misalnya semisal MC sama Adu itu di suite atau di acara apa gitu. Ya udah, oke. Ya memang kebetulan lebih seneng kalau bawain acara memang banyak bercanda ya. Lebih seneng bawain acara itu sebisa mungkin cair lah. Sebisa mungkin cair. Jadi jangan nggak yang terlalu serius harus sampai semua mata itu ke depan. nah oke untuk terakhir nih kasih contoh nih spontan ya kasih contoh MC yang resmi sama MC yang lucu Kalau lucu lagi. Apa ya? Ya kalau misalnya maksudnya sih masalahnya tuh nggak pingin dibilang sama orang lucu. Maksudnya biar orang-orang yang menilai sendiri lah. Maksudnya gitu. ya udah kalau misalnya aku sendiri kayak merasa melihat diriku sendiri ya udah aku kayak gini. Oke gitu ya. Cuman kalau misalnya dibilang lucu ya Kamu bisa nggak spontan nih Anda sekarang sendiri. spontan MC resmi MC resmi. ya coba Oh MC resmi, kalau Ya. MC resmi gampang. Ya, coba. Halo selamat siang semuanya dimanapun Anda berada. Kembali menemani Anda semua di Noel cerita. Dan kali ini ada satu narasumber atau salah satu teman saya yang menemani saya hari ini.
di studio kita ini. Dan tanpa berlama-lama, ini dia orangnya. Wah, silakan disapa. Nah, beliau ini adalah Kak Noels. Nah, nanti lanjut apa gitu. Oke. Nah, sekarang yang agak santai, Yang lebih santai. yang ngebanyol. Yang ngebanyol ya. Hmm. Aduh. Soalnya harus dipancing nih. Iya, oke. Harus dipancing. Ya. Spontan. Wuhui. Oke, semuanya balik lagi sama saya. Balik lagi sama aku Fender yang menemani di podcast Noel cerita. Dan kali ini di podcast saya bajak. Walaupun memang ada orang di sebelahnya. Tapi ya ini karena ini podcast sekarang saya bajak, jadi alangkah lebih baiknya ini HP saya ambil aja. Ya kayak gitulah, contoh-contohnya kayak Iya, gitu. iya, Maksudnya sip, tetap harus dipancing. Sip. Kayak gitu. Oke. Ya. Ini udah meragain spontan. Uhuy. Spontan loh nih, Uhuy. spontan. Saya nggak ada janjian nih, spontan. Yoi. Nah, kalau bagi Anda yang membutuhkan Promosi di sini. bagi Anda yang membutuhkan Ngerti gitu kan persiapan. membutuhkan lavender, silakan Iya. di IG-nya lavender atau DM lavender. Bisa kunjungi IG-nya lavender. Kunjungi IG saya, jangan rumah saya. Masih kontrak soalnya. Di apa? Igen ada juga ya? Ada. Ada lavender. Ada juga. Igen. Oke. Thank you Ender buat Sama-sama. kesempatannya. Sama-sama. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya terima kasih udah diundang. Tapi nggak ada bayarannya. Gak apa-apa, kalau buat aku tuh bayaran tuh nomor kesekian. Yang penting nasi kotak. Masalahnya ini nggak ada nasi kotak. Ya udah nanti bisa diatur. Bisa lah, diatur ya. Bisa diatur. Oke. Thank you Ender buat kesempatannya Sama-sama. buat di Noel cerita. Sampai ketemu yang berikutnya. Oke. Bye.